5 hal keuntungan pacaran sama cewek Jepang. Yang pertama, Wak, bahasa Jepang kalian itu akan jauh lebih cepat berkembang dibanding sebelumnya atau saat ini. Itu terjadi kenapa? Karena intensitas bahasa yang kalian pakai itu akan jauh lebih banyak bahasa Jepang dibanding kalian nggak pacaran sama cewek Jepang. Dan percaya nggak percaya, Wak, ketika kalian ngomong sama orang yang kalian suka, yang kalian anggap menarik, apalagi cewek ini, instingnya kalian itu akan jauh lebih kuat dibanding kalian ngomong sama teman-teman biasa aja gitu, atau teman kerja. Apalagi dia laki-laki yang notabene kita sebagai cowok normal, ya otomatis lebih menariknya ngomong sama cewek kan, Wak, gitu. Jadi percayalah, ketika kalian ngomong sama cewek yang kalian suka, apalagi ngomongnya berdua, instingnya kalian itu akan jauh lebih kuat dan membuat kalian akan lebih gampang mengingat bahasa Jepang yang sebelumnya kalian udah lupa kotobanya atau kosakatanya. Tapi dengan situasi kalian ngomong berdua sama cewek yang kalian suka, itu dengan sendirinya bisa aja keingat sendiri, Wak, gitu. Jadi percayalah, hal ini benar-benar alami akan terjadi. Yang kedua, bayar masing-masing. Jadi kalau kita pacaran, hal biasa itu kalau kita jalan berdua ngedate, itu bayarnya masing-masing. Misalnya makan, minum, atau jalan ke tempat wisata. Dan kalian sebagai cowok nggak usah khawatir, karena ini udah budaya di Jepang. Kalaupun suatu saat nanti kalian akan membayari dia, tapi itu di momen-momen tertentu aja, Wak. Misalnya kayak ulang tahun, Valentine gitu. Dan menurutku sih ini bukan ngebayar dia, tapi lebih ke ngasih apresiasi ke dia gitu, karena momen-momen tertentu. Jadi kita sebagai orang Indonesia, apalagi cowok Indonesia, ini adalah hal yang menarik dan ditunggu-tunggu para pria Indonesia. Yang ketiga, kalau kalian ngedate, itu nggak harus diantar jemput. Misalnya kalian harus datang ke rumahnya untuk jemput dia, ngajak dia jalan, dan selesai jalan kalian harus ngantar dia pulang ke rumahnya. Nah, di Jepang itu nggak ada budaya seperti itu. Hal biasa kita ketemunya di tengah-tengah. Misalnya nih, kita ketemunya di Eki atau di stasiun atau di taman. Yang penting, Wak, kita nggak telat. Usahakan misalnya nih, kita janjian di jam 1. Sebagai cowok, kita usahakan 15 menit sebelum waktu yang ditentukan, kita udah harus sampai di tempat itu dan menunggu dia. Karena akan buruk kesannya, Wak, ketika dia yang menunggu kita. Walaupun itu kita nggak telat. Misalnya nih, dia datang di jam 1 kurang 10. Kita datang di jam 1 kurang 5. Kan dia udah menunggu kita itu kan, gitu. Walaupun memang janjian kita di jam 1, belum telat, tapi itu udah kesannya kurang baik. Usahakan makanya, sebagai cowok, kita harus menunggu dia. Kalau bisa lebih dari 15 menit, itu akan jauh lebih baik dibanding dia yang menunggu kita, Wak. Dan ini adalah budaya yang baik yang bisa kita lakukan, bukan hanya janjian sama cewek aja, melainkan sama orang-orang lain yang ada di Jepang, terutama orang Jepang ya. Yang keempat, jika kalian berjodoh, Wak, kalian akan nikah dan mempunyai keturunan. Dan harapan kalian itu ketika nikah sama orang Jepang, mempunyai keturunan yang jauh lebih baik daripada kita, terutama di bidang kulit ya gitu. Bagi orang Indonesia yang hidup di iklim tropis, ya kulitnya sawo matang kan, walaupun tetap ada yang kulit putih. Tapi kalau kita sebagai orang pribumi asli, biasanya itu sawo matang. Dan ketika kita nikah sama orang Jepang, harapan kita itu punya keturunan jauh lebih baik kulitnya dibanding kita, itu akan jauh terbuka lebih lebar. Hal ini memang nggak ada yang pasti, karena bisa aja dia ikut kulit kita, tapi kemungkinannya itu, Wak, jauh lebih besar dibanding kita nikah sama-sama orang Indonesia. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, ketika kalian udah nikah sama cewek Jepang, peluang kalian akan terbuka lebar mendapatkan visa permanen. Jadi kalian nggak usah perlu belajar sampai N1 lah gitu, nggak perlu nyari jenjang karir yang hebat dulu baru bisa dapat visa permanen. Nggak perlu, Wak, gitu. Walaupun memang dengan syarat dan ketentuan berlaku, tapi kemungkinan untuk dapat visa permanen itu memang jauh lebih besar, Wak. Ini jadi balik lagi ke konsep cara kalian gitu. Mau dapat visa permanen, ya dengan belajar kah, dengan jenjang karir di kerjaan kah, atau dengan nikah sama orang Jepang. Ini adalah pilihan masing-masing. Dan nggak ada yang salah, asal kalian melakukannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Jepang. Jadi, Wak, guys, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.